Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini, saya ingin memberikan analisa dari dua pertandingan di Piala Dunia. Yang pertama, antara Belanda lawan Qatar, yang berakhir untuk kemenangan Belanda dengan skor 2-0. Dan yang kedua, antara Inggris lawan Wales, yang berakhir untuk kemenangan Inggris dengan skor telak 3-0. Dengan kemenangan ini, berarti baik Belanda dan juga Inggris lolos ke babak 16 besar sebagai juara grup dan tidak akan saling bertemu di babak 16 besar. Karena dengan menjadi juara grup berarti Belanda akan ketemu runner-up dari grupnya Inggris di babak 16 besar, yakni Amerika Serikat. Sedangkan Inggris akan ketemu runner-up dari grupnya Belanda di babak 16 besar, yakni Senegal. Dan tentu saja keberhasilan dari dua tim ini menjadi juara grup bukan merupakan sebuah kejutan ya teman-teman, karena mereka berada di grup yang relatif ringan. Nah, pertama-tama saya ingin memberikan analisa dari pertandingan antara Belanda lawan Qatar yang saya siaran pertandingan ini kemarin malam di SCTV. Dan saya jelaskan sebelum pertandingan bahwa Belanda ini adalah tim yang mengandalkan ball possession. Para pemain Belanda bermain dengan level kesabaran yang sangat tinggi. Mereka tidak terburu-buru untuk memberikan bola ke lini depan. Maka itu kadang-kadang kita salah paham dan mengira bahwa Belanda ini tidak bermain bagus, padahal itulah style of play mereka. Dan bagusnya bagi Belanda di Piala Dunia kali ini mereka tidak punya pemain bintang. Ya semua pemain ini penting di starting lineup. Maka itu di pertandingan ketiga ini meskipun Louis van Gaal ada melakukan perubahan lagi di lineup, tapi ball possession dari Belanda masih bisa dipertahankan. Dan perubahan yang sangat penting itu dia lakukan di depan. Karena kali ini dia bisa menurunkan Memphis Depay dari awal ya, yang di dua pertandingan sebelumnya hanya masuk sebagai pemain pengganti karena dianggap atau dinilai belum 100% fit. Dan terlihat peran besar dari Memphis Depay di lini depan Belanda. Kemudian juga perubahan lain yang dia lakukan di lineup adalah memainkan De Roon di tengah, yang tampaknya adalah partner yang pas bagi Frenkie de Jong. Karena mereka ini saling menutupi ruang di lini tengah teman-teman. Jadi ketika Frenkie de Jong maju, maka akan ada De Roon di lini tengah. Dan sebaliknya. Nah terlihat bahwa Belanda mengandalkan ball possession dan juga menyerang dari lini tengah. Saya benar-benar bingung. Saya kira mereka akan lebih banyak menyerang dari dua sektor sayap karena ada dua wingback dengan formasi 3-4-1-2 dari Louis van Gaal. Tapi ternyata mereka lebih banyak menyerang itu dari tengah. Karena di tengah itu ada Klaassen yang bermain di belakang dua striker, Gakpo dan juga Depay. Qatar bermain lepas di pertandingan terakhir ini. Tapi sangat disayangkan dari segi teknik permainan tuh mereka kalah jauh dari para pemain Belanda. Maka itu para pemain Qatar banyak melakukan kesalahan ketika mereka kontrol bola dan juga memberikan passing. Padahal mereka juga bisa menciptakan beberapa peluang, walaupun nggak banyak. Dan juga tampaknya mereka khawatir untuk melakukan penetrasi ke pertahanan Belanda karena mereka memilih untuk shooting lebih sering dari luar kotak penalti. Dan juga shooting mereka itu nggak akurat karena tertuju ke penjaga gawang dari Belanda Noppert yang melakukan 3 penyelamatan dari usaha para pemain Qatar dari luar kotak penalti. Nah artinya para pemain Qatar ini juga di pertandingan ketiga ini tampaknya secara mental belum kuat-kuat banget. Ya mereka juga terburu-buru dalam mengambil keputusan. Padahal kalau mereka berani melakukan tusukan ke dalam ruang pertahanan Belanda, mungkin mereka juga bisa menciptakan kepanikan. Maka itu mereka gak bisa menciptakan banyak peluang. Sedangkan dari Belanda banyak sekali percobaan yang mereka lepaskan ke gawang Qatar. Ya memang mereka cuma bisa mencetak 2 gol, tapi kan pada akhirnya kan mereka menang. Banyak juga yang menilai Belanda nih gak main bagus ya. Sebetulnya kan di Piala Dunia ini yang penting bisa menang dan melaju terus. Nanti ke final juga yang penting kan bisa menjadi juara. Nah ini kan bukan kompetisi liga ya, ini adalah Piala Dunia. Jadwalnya padat, waktu recovery bagi para pemain mepet, jadi wajar jika sebuah tim itu performanya tidak konsisten. Dan tampaklah Frenkie de Jong ini adalah sosok yang paling penting di Belanda. Kalau gak ada Frenkie de Jong, wah gak ada pemain yang bisa mengontrol irama permainan Belanda di lini tengah. Maka itu ketika siaran saya menjelaskan, dia pemain yang sangat aktif dalam membantu lini pertahanan dan juga menyerang. Dan akhirnya layak dia mendapatkan gol. Ketika di babak kedua itu dia menyambar bola rebound. Nah jalannya pertandingan memang Belanda keluar all out. Memang mereka lebih banyak menguasai bola. Tapi serangannya itu terus menerus dari tengah. Sangat disayangkan para pemain Qatar ini gak bisa membaca pola permainan Belanda.
Karena dua pemain yang bermain di sektor sayap ini sebagai wingback lebih banyak melakukan pergerakan tapi langsung menyuplai bola kepada pemain lain yang berada di depan mereka. Jadi mereka jarang memberikan crossing-crossing ke dalam kotak penalti. But still Belanda bisa menang dengan mencetak gol pertama dulu ya di pertandingan ini ketika Klaassen yang menurut saya ini adalah man of the match dari pertandingan ini. Bagus sekali ini permainannya loh teman-teman. Passing-passingnya tergolong akurat. Dia bisa memberikan satu passing ke Gakpo ya. Mereka bertukaran passing sebelum Gakpo membawa bola cepat dan juga melakukan placing mencetak gol pertama. Nah, setelah gol pertama Belanda ini, saya melihat para pemain Belanda seperti latihan saja lawan Qatar. Santai aja mereka main. Ya mereka memang bermain dengan level confidence yang tinggi ya. Jadi mereka nggak mau forsir juga. Karena mereka tahu setelah ini masih harus bermain di babak 16 besar. Santai banget mereka main. Nah para pemain Qatar ini kurang agresif. Gak seperti Ekuador atau juga Senegal. Nah ini yang disayangkan kan. Mereka bermain menyerang terus ketika sudah masuki ruang pertahanan Belanda, passing-passingnya tuh gak ada yang akurat. Maka itu peluang-peluang mereka itu ya kebanyakan dari luar kotak penalti. Hampir semuanya dari luar kotak penalti. Satu lagi tuh pemain mereka Afif coba crossing bisa ditahan dengan kaki oleh penjaga gawang Belanda, Noppert. Tapi selain itu gak bisa mereka berbuat apa-apa. Dan babak kedua baru jalan aja langsung Belanda udah cetak gol kan. Ketika itu Klaassen juga yang memberikan umpan ke dalam kotak penalti. Terkena pemain Qatar, disambar oleh Depay, ada rebound, kemudian disontek oleh Frenkie de Jong. Sudah 2-0, nah Van Gaal melakukan begitu banyak pergantian pemain karena dia ingin menjaga kebugaran para pemain. Nah dan lagi-lagi ketika Qatar juga melakukan beberapa pergantian pemain, permainan mereka tidak membaik. Bahkan saya melihat beberapa kali sekilas pelatih mereka ini kayak kesal banget gitu dengan para pemainnya. Karena gak bisa juga memberikan tekanan kepada para pemain Belanda. Ketika harus crossing mereka milih membalikkan bola ke belakang. Nah, kenapa? Harusnya kan itu langsung memberikan crossing ke depan, harus lebih banyak progressive passing. Nah, artinya dari segi mental memang para pemain Qatar ini belum bisa bermain di level dunia. Ya, jadi wajarlah mereka merupakan tim tuan rumah kedua yang tersingkir di fase grup setelah sebelumnya Afrika Selatan. And well done for Belanda. So now to the second game, Inggris lawan Wales. Ini yang saya tunggu-tunggu setelah Inggris tampil sangat buruk di pertandingan sebelumnya lawan Amerika Serikat dan beruntung mereka bisa mendapatkan 1 poin. Karena mereka kalah agresif dengan para pemain Amerika Serikat, mereka bahkan kalah dari segi kecepatan. Dan yang saya suka dengan Southgate bahwa dia adalah pelatih yang berani untuk melakukan perubahan di lineup. Jadi dia tidak selalu memakai pemain yang sama saja, apalagi ketika ada pemainnya nggak perform. Jadi di pertandingan lawan Wales ini Southgate melakukan 2 perubahan yang sangat penting teman-teman, yaitu di sektor penyerang sayap dengan mencadangkan Sterling dan juga Saka, karena Sterling dan juga Saka tidak mendapatkan peluang atau juga tidak bisa menciptakan peluang di pertandingan lawan Amerika Serikat. Dan yang diturunkan dari awal adalah Foden dan Rashford. Itulah keputusan yang brilian dari Gareth Southgate. Bukan karena akhirnya Rashford dan juga Foden mencetak gol, enggak, karena dari segi permainan direct, ya permainan ofensif, menyerang, melakukan penetrasi, itu Rashford dan juga Foden ini punya kemampuan yang bagus untuk melepaskan shooting-shooting yang akurat. Ini beda dengan Saka dan Sterling. Saka ini membutuhkan ruang, tapi Rashford dan Foden bisa mendapatkan ruang dari ruang yang terbatas. Nah, jadi itu bedanya. Jadi Rashford dan Foden ini bisa mencari ruang, tapi Saka dan Sterling membutuhkan ruang. Nah itu bedanya karena mereka terlalu lama mengotak-atik bola. Rashford dan Foden ini lebih direct. Dapat bola dekat kotak penalti atau sudah masuk ke dalam kotak penalti, pasti mereka akan shooting. Dan Wales tampil sangat mengecewakan. Pemain bintang mereka, Gareth Bale, mendapatkan telur di pertandingan ini teman-teman. Karena 0 shot. Gak ada peluang sama sekali bagi dia. Mengecewakan sekali pemain ini. Yang sebelumnya juga diberitakan lebih senang bermain golf daripada membela Real Madrid ya. Nah ini kan kena kan sekarang karmanya dia. Bahkan Daniel James, mantan pemain Manchester United yang bermain di wing satu lagi, juga dapat telur. Gak bisa mendapatkan satupun peluang, gak bisa create chances juga untuk rekan-rekannya. Nah artinya, 2 fullback dari Inggris kali ini disiplin. Luke Shaw dan juga Walker yang mainnya, bukan Trippier. Karena Walker ini kan secara defensif juga bagus. Dan saya melihat daya pressing dari para pemain Inggris ini luar biasa. Bahkan baru mulai itu sudah ada pressing dari Declan Rice yang Kane dapat bola, dia kasih bola ke Rashford, sayang nggak gol kan. Bisa di-save oleh penjaga gawang Wales, Danny Ward. Nah kemudian perlahan-lahan Inggris ini mulai membangun serangan secara bervariatif. Jadi mereka juga menyerang dari tengah. Dan Kane ini saya melihat bermain sebagai penyerang lobang. Jadi dia bermain sebagai second striker. Lebih banyak maju ini Foden
dan juga Rashford. Nah, ini bagus. Ya, jadi Kane ini bermain sedikit ke belakang. Kalau dia di depan terus dia akan dikawal ketat. Dan Kane juga akhirnya terlibat aktif dalam setiap proses serangan yang dibangun oleh Inggris, tapi memang Inggris tidak bisa mencetak gol di babak pertama. Saya agak khawatir nih kenapa 0-0 nih ya. Kan saya kan fan Inggris ya. Tentu saya dukung Inggris walaupun saya gak pernah mengatakan bahwa Inggris adalah favorit untuk menjadi juara, tapi ya kalau namanya udah fan kan akan tetap loyal ya. Saya tetap support mereka sejak 1986 teman-teman. Ketika itu mereka punya Gary Lineker. Nah sekarang ini kan mereka punya Harry Kane. Wah, saya agak bingung nih kok bisa 0-0 padahal mereka sudah menguasai jalannya pertandingan, banyak chances. Declan Rice mainnya bagus banget tuh. Berapa kali dia cut bola di tengah. Tapi ya inilah yang mereka butuhkan, set piece. Dan Rashford bisa menyelesaikan set piece itu dengan sangat baik dan itu gol yang sangat krusial. First goal is very important. Setelah first goal itu kelabakanlah para pemain Wales, gak bisa dapat peluang. Harry Maguire bermain bagus walaupun karena Harry Maguire hampir saja gawang dari Pickford itu bobol ketika syuting dari Moore itu terkena kepala dia. Tapi selain itu gak ada lagi peluang dari Wales. Gak ada. Dikurung para pemain Wales. Gak bisa tuh main cepat, gak bisa tuh kasih direct pass, gak bisa memberikan bola di belakang pertahanan Inggris. Dan saya melihat pressing dari Inggris kembali lagi ini bagus ketika Walker tuh ya, kalau gak salah yang bisa blok bola, kemudian bola ke Kane dan Kane memberikan umpan silang kepada Foden, di mana Foden menyambar umpan silang tersebut di tiang jauh. Udah 2-0 selesai dan gol ini kan dicetak secara cepat ya. Menit 50 dan menit 51 habis Wales. Nah, setelah itu para pemain Inggris seperti para pemain Belanda di pertandingan Qatar, udah latihan aja, main-mainin bola aja. Sebelum akhirnya Rashford bisa kembali mencetak gol ketika dia mendapatkan long ball dari belakang, itu Calvin Phillips itu yang memberikan umpan ya. Ini pemain yang bagus ya Phillips ya, dia lebih defensif memang daripada Jude Bellingham. Jude Bellingham juga bermain baik, mendapatkan satu peluang dia kalau nggak salah, dan Rashford bisa menyelesaikan peluang yang dia ciptakan sendiri kan. Itu yang saya bilang kan, dia bisa mendapatkan ruang, dia bisa menciptakan ruang terbuka dalam sudut yang sulit, dalam ruang yang terbatas. Beda banget dengan Sterling atau juga Saka, dan dia bisa melakukan finishing yang baik, dan harusnya Rashford bisa hat-trick. Ada peluang lagi dia punya yang di save, dan ada kalau nggak salah satu lagi tuh juga hampir dia mencetak gol ya sebelum pertandingan berakhir. Nah, jadi memang ini adalah permainan yang super ofensif dari Inggris. Mereka keluar all out, mereka bermain pertama kali nih saya lihat dengan garis pertahanan yang tinggi untuk mengurung pergerakan dari para pemain Wales, dan mereka berhasil membantai Wales dengan skor yang telak 3-0. Well done bagi Louis van Gaal, pelatih senior yang membuktikan bahwa dia memang masih punya sentuhan taktik yang manis bagi timnya, dan Gareth Southgate salah satu pelatih muda yang membuktikan bahwa dia adalah pelatih yang tegas. Gak peduli pemain itu berasal dari klub mana, tapi kalau mainnya gak bagus, akan dia cadangkan dulu. Dan ternyata itu berhasil sehingga Inggris bisa menang telak teman-teman. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.